Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Aininjaz. Seperti biasa, Aininjaz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kita akan memasangkan unit water heater Polaris kapasitas 30 liter ya, bentuk kesilinder, yang dimana kebutuhan materialnya sudah kami tayangkan karena ini proses pemasangannya dengan pemasangan outboard ya, tidak ditanam di dalam tembok gitu ya, karena emang adanya seperti itu. Material-materialnya pernah kami tayangkan, ini hanya sekedar cuplikannya seperti ini. Di konten sebelumnya sudah kami tayangkan, karena di tempat user kami ini emang memiliki di kamar mandi itu hanya satu titik air biasa saja yang langsung ke shower seperti ini gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, ini Bu Bos kita mengirim GoFood ya, sekaligus dengan kopinya gitu ya, kita ngopi dulu. Ini juga makanannya siap kita santap dulu. Oke, setelah itu semua kita lanjut ke pemasangan unit ya. Nah, ini adalah proses pemasangan bracketnya ya. Utamakan pastikan ya bahwa dindingnya itu emang kokoh gitu ya. Bisa dirasakan di waktu saat proses pengeborannya gitu ya. Antara dinding yang kokoh dengan yang tidak kokoh itu saat pengeboran kita bisa merasakannya gitu ya. Di sini sebetulnya Polaris tuh bracketnya tidak seperti ini, dia berbentuk seperti ginabol, cuman karena sulit untuk dibuka di pembongkaran di rumah yang satunya, daripada dindingnya nanti yang lama jebol, akhirnya kita belikan saja bracket yang biasa dipergunakan untuk di water heater Ariston, dari mulai kapasitas 50, 80 hingga 100 liter. Jadi kalau ini bracket ini dibebanin hanya 30 liter, sangat enteng sekali gitu ya. Yang penting mah kekuatan dindingnya ya, yang paling utama itu adalah kekuatan dindingnya gitu ya. Oke, ini seperti ini kita sudah mulai memasangkan dia punya bracket atau gantungannya. Tampilan gantungannya yang dimiliki Ariston ya seperti ini ya. Oke, dia punya gantungan sudah terpasang dan kasih renggang sedikit. Yang penting nantinya tuh dia punya kaki water heater tuh benar-benar nempel ya, nempel ke dinding gitu. Jangan dikasih spare terlalu jauh sehingga nanti unit water heater itu agak renggang gitu. Justru itu bebannya lebih banyak lagi ketimbang dengan kaki water heater itu yang benar-benar mepet atas maupun bawah. Untuk supaya bisa mepet kaki dia punya water heater ke dinding itu benar-benar rapat, itu tergantung pemasangan bracketnya, tergantung pemasangan dia punya gantungannya. Semakin mepet ke dinding, yang penting ketebalan dia punya kaki water heater itu muat, sehingga nanti hasilnya itu rapat ke dinding gitu ya, untuk masalah gantungannya gitu ya. Oke, di sini unit water heater sudah kami gantungkan ya, seperti inilah tampilannya, kapasitas 30 liter Polaris. Sementara ini adalah panel kontrolnya untuk menyetel suhu gitu, nanti kita bisa disetting di sini ya. Dan ini tentu nanti kita pasangkan lebih jauh dari area yang basah, terutama nanti rencananya saya dipasang di balik pintu, itu lebih aman di sana ya. Nah, seperti ini tampilannya, dia punya unit water heater Polaris kapasitas 30 liter. Ini dia punya nameplate-nya ya. Jadi untuk water heater Polaris ini, untuk dayanya kita bisa setting ya, dari mulai terendah adalah 300 watt, 500 watt hingga 800 watt. Jadi kalau seumpamanya memiliki daya listrik yang lumayan besar dan pengen cepat proses pemanaskannya ya, di 800 di settingnya gitu ya. Jadi ada untuk Polaris ini, untuk daya dia punya heaternya atau elemennya itu kita bisa nyeting sendiri dengan simbol di kontrolnya, LED kontrolnya sana itu. P1 berarti power 1, kapasitas 300 liter, P2 berarti kapasitas 500, P3 berarti kapasitas 800. Jadi kita tinggal sesuaikan aja. Kalau toh ternyata 30 liter dikasih dayanya 300 watt ya, harap bersabar untuk menunggu suhu yang kita inginkan mencapai gitu ya, sesuai dengan yang kita setting. Hanya bedanya di situ saja. Untuk Polaris ini jadi konsumsi listriknya itu bisa disetting gitu aja ya. Oke, ini adalah yang rencana kita akan pasangin keran mixer yang posisinya nanti pipanya itu di outboard ya. Nanti letaknya ada di daerah sini, itu keni yang berbahan kuningan.
Karena kami di sini instalasinya ini mempergunakan pipa ripeng ya, pipa ripeng sesuai dengan yang pernah kami beli secara online, kebutuhan material-materialnya. Nah, kalau ini goyang-goyang gini tergantung waktu yang memasangkan dia punya keni elbow-nya ya, mungkin tidak di semen atau gimana. Nah, inilah dia tampilan dia punya keran mixer yang hanya mempergunakan lean-in waternya hanya satu, tetapi bisa dicabang untuk masuk ke unit water heater dan keluar dari water heater gitu ya. Di sini kita memerlukan insting atau feeling yang tepat karena khawatir saat pengeboran ini kita kena instalasi ya. Tetapi di sini gantungan dia punya shower ini hampir lurus, emang lurus sekali dengan dia punya pipa ya, pipa air. Kita intip sebelum dipasangkan keran mixer ini, ternyata dia dibikin sedikit miring ke kiri sehingga saat membuat gantungan shower tersebut tidak kena bor gitu ya. Nah, jadi di sini juga emang harus hati-hati sekali untuk memasangkan kening yang sistem bracket ya, yang dibor gitu. Karena kalau kita kurang-kurang insting kita atau feeling kita kurang tepat, nanti malah kerjaannya lebih lama lagi karena pipa instalasinya kena bor ya. Disinilah emang sedikit agak lama supaya kita benar-benar feeling kita ini tepat bahwa pemasangannya saat pengeborannya itu tidak kena terhadap pipa yang sudah ditanam di dalam tembok tersebut gitu ya. Jadi sangat perlu banget diperhatikan kehati-hatiannya serta insting atau feeling kita saat memasangkan instalasi outbow yang dimana pipa instalasinya itu mempergunakan pipa ripeng, terkecuali kalau yang mempergunakan selang fleksibel, mungkin tidak perlu lagi mempergunakan dia punya keni yang harus dibor gitu, keni drat ya. Oke, ini adalah proses untuk permanen ya. Kalau tadi itu hanya untuk mengukur dulu kelurusan pipa instalasinya, dan setelah ketahuan titik-titiknya yang harus kita bor nanti untuk keni dratnya ya, baru sekarang ini kita bikin permanen dia punya keran mixernya. Oke, kami tinggalkan dulu ini karena kami juga harus mempergunakan dua tangan ya untuk memasangkan dia punya keran mixernya. Kalau sudah begini kita tinggal memasangkan dia punya keran mixer dan tentu harus mempergunakan kedua tangan ya. Jadi videonya ini kami potong dulu, kami berhentikan dulu. Nah, disinilah saatnya kita perlu memerlukan kedua tangan untuk memasang dia punya keran mixer ini ya. Oke, ini dia keran mixernya sudah terpasang dan kita kuatkan dia punya penguncinya ya, nempel-nempelnya kita kuat-kuatkan ya. Seperti ini tampilannya. Dan nanti di sini kami sudah memasangkan dia punya keni dratnya ya, yang dimana sedikit agak di masing-masing dia punya dari keran mixer, maksud saya tuh masing-masing dari keran mixer ini tidak bisa semua pipanya itu ngambil lurus gitu, tidak bisa, karena yang dikhawatirkan ini pipa instalasi di dalam tembok yang sudah ada itu dia buat itu miring supaya tidak kena gantungan shower. Maka kami juga yang satu titik keran keni drat tersebut ya, bukan keran keni drat tersebut, mau tidak mau sedikit agak ke kanan supaya tidak kena dia punya pipa yang sudah tertanam. Ya hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini, yang seharusnya agak renggang ke kiri untuk instalasi keni air panasnya, tapi yang dikhawatirkan karena instalasi air ini tuh miring, nanti lebih repot lagi kalau pipa tersebut kena bor. Semakin kerjaannya akan semakin lama ketika instalasi air yang sudah ada kena bor. Nah, aslinya seperti ini seharusnya ya, pemasangan dia punya keni drat yang berhubungannya nantinya dengan pipa ripeng tuh. Ini yang dikasih tanda merah ini, keni drat itu seharusnya ada di situ ya, tetapi itulah dia insting atau feeling saya ya, pipa air dingin tuh ada di situ. Walaupun kita sudah tengok di atas, kalau dari atas seolah-olah kayak lurus gitu ya dengan keran yang sudah terpasang, tetapi kalau kita baca dari tempat penggantungan ya, tempat penyimpanan shower gitu ya, itu hampir sejajar tapi tidak kena gitu ya. Berarti instalasi itu dibikin miring
Nah ternyata betul, begitu saya tengok sebelum dipasang keran mixer, karena emang dia punya hidratnya itu di keran mixer itu yang ditembak itu tidak ada di semen, jadi kelihatan miringnya itu ke sebelah ke kiri. Jadi mau tidak mau kenik kuningan yang terbuat dari kuningan ini, drat ya, mau tidak mau menjadi rapat, sedikit agak rapat. Dan hasilnya nanti itu dia punya pipa ripeng itu tidak bisa lurus dari atas ke bawah hingga ke keran mixer, khusus yang air panasnya. Tetapi kalau air yang dinginnya, air biasanya itu masih bisa lurus. Itu karena jauh dari instalasi yang sudah tertanam. Nah seperti ini hasilnya. Air dingin bisa lurus, tetapi untuk air panasnya yang menuju dari water heater yang menuju keran mixer ini sedikit agak dibengkokin, ya hasilnya seperti ini ya. Karena itu yang kami tadi katakan, daripada kita dibikin lurus dan feeling serta insting kita itu pipa yang aslinya itu ada di situ, kita jangan dipaksakan. Nanti kalau kita paksakan di situ lalu pas kena pipa, kerjaan ini tuh akan menjadi lebih lama lagi karena harus memperbaiki kebocoran dengan membobok keramik. Disitulah sebagai tukang harus sedikit memiliki insting atau feeling, karena kita ini tidak memiliki ilmu yang bisa menerawang keadaan di dalam tembok, di dalam dinding. Ya hanya satu-satunya hanya berdasarkan insting dan feeling saja gitu ya. Oke, seperti ini tampilannya yang sudah kami pasangkan ya. Hasilnya seperti ini, dan seperti biasa ya. Sebelum arus listriknya kita copkan ya. Nah, ini adalah fleksibel yang nanti kita pasang ke instalasi air panas. Jangan kita pasangkan dulu. Kita buka saja dulu dia instalasi air dinginnya, biarkan masuk ke unit water heater. Nanti setelah ketahuan dari fleksibel itu keluar air, itu tandanya water heater sudah penuh dan sudah boleh dicopkan arus listriknya serta setting dia punya temperatur maksimal yang kita inginkan. Nah, disinilah kita perlunya stoperan ya. Dipasang stoperan tuh kalau ada apa-apa terhadap water heater, fleksibel bocor atau fleksibel patah atau bagaimana ke depannya, kita tidak perlu mematikan air keseluruhan. Cukup stop keran yang menuju ke unit water heater yang di-off-kan saja, sehingga tidak mengganggu ke yang lainnya sebelum permasalahan kebocoran baik di unitnya maupun di fleksibelnya ditangani. Bisa di-off-kan dulu air tersebut dari stop keran yang sudah disediakan. Itulah fungsinya, memasangkan stop keran di dekat dengan water heaternya. Nah, ini contoh dari water heater yang sudah penuh terisi air. Dari fleksibel yang air panas ini sudah keluar air. Ini tandanya water heater udah penuh. Kita tutup dulu. Oke. Lalu kita sambungkan. Ya seperti itulah. Mau jenis water heater apapun, ya kapasitas apapun, prosesnya ya seperti itu. Untuk mengisi tabung, memastikan tabung tersebut penuh atau belumnya sebelum listrik dicopkan. Oke, seperti inilah tampilan jadinya ya. Kita tinggal menyusun dia punya display, dia punya kontrolnya ini. Kita nanti rapihkan di balik pintu serta powernya sedikit ada di atas gitu ya. Kalau ini posisi masih belum dicopkan arus listriknya, kita uji dulu, siapa tahu ada kebocoran-kebocoran yang kita kerjakan gitu ya. Tapi alhamdulillah semua lancar, tidak ada kebocoran setelah water heater tersebut kita isi air. Lalu beberapa saat kemudian setelah kita copkan arus listriknya, ya kurang lebih karena kami awal settingnya itu di listriknya yang konsumsi 300 gitu ya, untuk mencapai suhu 39 kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi kalau nanti kita setting lebih gede lagi daya listriknya gitu ya, entah itu di 500 entah apalagi sampai di 800, itu akan lebih cepat lagi proses memanaskan airnya ini ya. Oke, ini adalah setelah kita menunggu sekian lama ya, yang tadinya rencananya mau kami ukur ya, makanya kami air panas ini kami tadahin dengan gelas. Yang tadinya rencananya kami mau ukur dengan termometer pengukur suhu digital itu, ternyata begitu kami tengok tuh baterainya habis gitu ya. Tapi tidak apalah, yang penting sekarang ini water heater panasnya sudah mulai berjalan gitu ya, tinggal nunggu maksimalnya saja gitu ya. Yang jelas semua instalasi alhamdulillah lancar, tidak ada mengalami kebocoran, serta water heaternya juga alhamdulillah sudah mulai bekerja gitu ya. Nah, ini tampilan dari 40 derajat
di settingnya 40 derajat baru mencapai 39 gitu ya. Yang artinya itu seperti ini. Kalau di displaynya ini untuk merek apa nih, Polaris ya. Ini ada 4039 ini. Pas kebetulan kita settingnya di 40 untuk maksimalnya, dan water heater ini sudah mulai berjalan panasnya, air tersebut baru mencapai 39 gitu. Itu sih tergantung kita mau nyetingnya berapa. Contohnya ini kita setting di 75 ya, saat kita maksimalnya itu di 75 gitu ya. Dengan tampilan 7529 ini kita setting di 75, air yang di dalam tabung itu karena ini baru mulai dicopkan gitu ya, masih 29. Itu sangat dingin ya, 29 itu belum apa-apa lah karena ini masih dicopkan. Nah, nanti yang akan mulai meningkat itu suhunya itu adalah yang angka 29 ini, 29, 30 terus aja meningkat gitu ya, selama listriknya itu masih di posisi dicopkan tuh terus gitu ya, hingga nanti berhentinya arus listrik itu hingga tertera 75. Itu semua tergantung settingan kita gitu ya. Kalau toh ternyata mau di setting hanya maksimalnya 40, kalau di manual yang water heater manual itu 40 itu biasanya di simbol E. Di simbol E itu hanya sekitar kurang lebih antara 40 atau 50 derajat ya. Nah, nanti ini juga di Polaris ini kalau kita settingnya di 40, nanti arus listriknya itu di 40 berarti sudah tercapai gitu ya, akan berhenti arus listriknya. Nah, kalau di setting di 75 belakangnya masih berapa gitu, nanti yang bergeraknya itu adalah digit yang belakangnya gitu ya. Oke, seperti itulah tampilan dari pemasangan unit water heater Polaris kapasitas 30 liter dengan konsumsi listrik yang bisa disetting dari mulai 300 watt, 500 watt hingga maksimalnya 800 watt gitu ya. Ini tampilan dari jarak jauhnya seperti ini, lalu terdekat dengan hanya di shot bagian keran mixer serta showernya ya seperti ini. Oke, di sini kami ada info tambahan ya. Ada info tambahan bagi yang istilahnya ingin simpel ya. Ya mungkin dengan sedikit pekerjaannya simpel, tetapi untuk segi kerapihannya sedikit berkurang gitu ya. Dibandingkan dengan instalasi yang posisi outboard tersebut yang sudah kami pasangkan mempergunakan pipa ripeng tersebut. Cuman perbedaannya ya, kalau kita mempergunakan instalasi yang sudah kami tampilkan itu, yaitu mempergunakan ripeng serta perlengkapan-perlengkapan lainnya yang berbahan kuningan yang berhubungan dengan pipa ripeng, pekerjaannya emang sedikit agak rumit. Karena apa? Pertama, proses pengeboran. Kita harus punya insting peeling saat kenik tersebut yang memakai skrup itu untuk pengeboran dindingnya supaya tidak kena ke instalasi yang sudah ada terpasang di dalam tembok. Itu memerlukan waktu serta ketepatan yang tepat supaya tidak kena mata bor saat pengeborannya. Terus untuk pipanya pun ya, untuk pipa ripengnya ya, itu kita harus memotong benar-benar pasti panjangnya antara ke kenik ke keran mixer itu gitu ya, harus tepat juga gitu ya. Hingga ada tekukan-tekukan gitu ya, itu juga harus sedikit punya pemikiran supaya tidak kepanjangan dan tidak kependekan. Itulah perbedaannya yang mempergunakan pipa dia punya apa tuh, ripeng ya. Tapi sih emang kalau dari segi penampilannya ya, alhamdulillah ya, user kami sangat puas dengan seperti ini gitu ya. Nah, tetapi kalau bagi Anda yang istilahnya mau memasangkan sendiri, oke lah, kalau masalah kerapihan atau sedikit kurang rapi, itu bisa mempergunakan selang fleksibel ya. Jadi dari dia punya keran mixer ini langsung membeli fleksibel yang panjang ya. Fleksibel yang panjang dari sini ke unit langsung gitu ya. Nah, cuman yang namanya fleksibel ya, fleksibel itu kan untuk yang jenis anyam itu paling panjang itu kan 1 meter. Kalau toh ternyata unitnya dengan jarak 1 meter itu merasa kependekan, ya mau tidak mau disambung gitu kan. Disambung mempergunakan double nipple. Bisa seperti itu juga kalau mempergunakan fleksibelnya yang anyam. Atau satu lagi ada yang mempergunakan langsung dengan jenis fleksibel spiral yang biasa dipergunakan untuk fleksibel ini shower ya. Nah, kalau untuk fleksibel shower itu ya seperti ini nih gambarannya ya. Itu panjang itu macam-macam. Dari yang 1,20 m, 1,5 m, hingga panjangnya ini nyampe 2 meter.
ya. Jadi nanti kalau seumpamanya Anda mempergunakan mau masang sendiri, mempergunakan fleksibel seperti yang gambaran ini ya, mau tidak mau disesuaikanlah jarak antara mixer dengan unit water heater tersebut ya. Berapa kebutuhannya, kalau toh ternyata tidak ada yang tepat daripada kurang, berarti lebih baik lebih. Cuman risikonya ya kalau kependekan atau kurang ya berarti tidak bisa terpasang. Kalau kelebihannya pasti sedikit melumbruk gitu ya, ngelawer ke bawah gitu ya, sedikit. Seperti itulah perbedaannya kalau mempergunakan langsung selang fleksibel yang seperti gambar-gambaran ini daripada yang mempergunakan pipa ripeng. Itu emang bisa kita atur sedemikian rupa supaya benar-benar tidak terjadi ngelumbruk kayak selang gitu ya. Terus yang risikonya ya kalau mempergunakan selang fleksibel yang biasa untuk shower seperti ini, karena untuk air inletnya ke water heater itu kan selamanya itu kan menekan. Ya, usahakan fleksibel itu belilah yang sedikit berkualitas ya. Karena apa? Kalau kita pergunakan di shower itu kan tekanan di shower itu kan sewaktu-waktu. Tetapi kalau dipergunakan ke unit water heater, terutama untuk air yang masuk ke water heater tersebut, air yang ada di selang tersebut itu menekan terus gitu ya, memiliki tekanan terus. Maka dari itu kadang-kadang kita mempergunakan selang seperti ini tuh ada beberapa hal yang akan terjadi. Bisa jadi karena tekanan terus-menerus si selang fleksibel tersebut bocor. Kadang-kadang kalau yang kualitasnya sedikit miring gitu ya, berkarat gitu kan. Terus kadang-kadang dia punya spiralnya yang bentuk stainlessnya itu copot, cuman tinggal nampak selangnya aja. Ya pokoknya macam-macam lah. Itu juga ya tergantung kualitas dan harga gitu ya. Tetapi untuk outletnya ya, untuk outletnya dari unit water heater itu diusahakan emang untuk air panas yang selalu standby dengan tekanan ya. Jadi intinya kedua selang atau instalasi dari keran mixer yang menuju ke unit water heater itu, baik air masuknya maupun air keluarnya dari unit water heater, selamanya memiliki tekanan. Sama seperti di jet shower closet ya. Untuk membasuh di kloset itu kan ada jet shower. Itu juga kalau stop kerannya tidak di off kan ya, itu juga selamanya selang tersebut memiliki tekanan. Jadi sudah jelas ya, dengan memiliki tekanan tersebut tentu selang fleksibel itu kita wajib memiliki sedikit yang berkualitas lah gitu, yang istilahnya yang bagusan lah gitu, supaya tidak mudah jebol gitu ya. Oke, kalau seperti ini yang kami sampaikan gitu ya, Anda tinggal memilah-milah saja gitu ya, mana yang baiknya gitu ya. Kami di sini cuma sekedar sharing, berbagi pengalaman gitu ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada yang bisa Anda ambil, bisa Anda terapkan gitu ya. Kalau toh ternyata dia tayangan video kami ini hanya seperti vlog saja, ya harap dimaklum lah. Karena kami juga ini men-shot pekerjaan ini tuh ya sambil bekerja, tidak khusus gitu ya. Kalau toh ternyata emang sedikit ada seperti tutorial, ya syukur alhamdulillah, silahkan ambil dan terapkan gitu ya. Tetapi kalau ini hanya sekedar vlog, ya mohon dimaklumi gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apapun yang kami tayangkan di semua konten-konten kami ini sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.